Jadi kita sharing seperti ini kan enggak ada yang pandai, enggak ada yang goblok. Kita diskusi sama-sama bagaimana sih menjalani kehidupan ini supaya nyaman, supaya kita enggak punya dendam, permusuhan kepada sesama, gitu loh. Yang akhirnya kita bisa kembali kepada Tuhan seperti yang diharapkan oleh Tuhan sendiri, kembali dengan fitrah seperti mas. Sebenarnya itu yang harus kita kejar, bukan masalah dalil. Seberapa mana kekotoran hati kita berupaya untuk membersihkan, untuk menyadari semuanya bahwasanya semua ini adalah milik Allah. Yang penting outputnya, mas. Gitu. Kalau inputnya itu bisa berangkat dari mana saja. Yang penting outputnya, hasil akhir itu tadi. Ya kalau kita adu dalil terus, itu kan tahap awal kan. Iya. Kalau terus-terusan seperti itu, nanti apakah kita bisa menjamin outputnya akhir dari ketika roh ini keluar dari jasad ini? Apa kita bisa menjamin saat itu hati kita ini tetap kesadarannya Allah, gitu loh. Tuh. Yang terpenting kita latih terus-menerus tanpa kenal lelah kesadaran Allah itu, yang dinamakan sirul asror itu. Tiap detik, setiap saat kita istiqomahkan itu, kita sadari semuanya ini adalah milik Allah. Gak ada kalau masuk akal lagi, munyer lagi, mas. Terus terkait tujuan hidup, Gus, supaya tidak salah arah dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sebaiknya manusia khususnya menempatkan tujuan hidupnya itu seperti apa, Gus? Secara hakikat. Ya tetap dari kita harus berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Tetap dasarnya dari situ. Cuma poinnya dari hasil output yang dikeluarkan setelah kita mempelajari Al-Quran dan hadis, outputnya ini kemana, itulah intinya. Seperti contohnya gini, saya sendiri dulu saya masih di syariat, ya sholat. Seringkali saya lakukan sholat seperti ya ikut-ikutan ya, 5 waktu, soal 5 waktu. Hanya sebatas itulah. Iya, hanya sebatas itu. Tapi saya sering merenung, masa sih gini-gini aja. Tahun kemarin juga puasa seperti ini, rasanya ya gini-gini aja, nggak ada bedanya gitu. Tapi sholat ya seperti itu. Seringkali hati kita ini masih gimana ya, masih sering melihat kayaknya sih orang-orang ini kurang benar, merasa menurut kita gitu loh. Sering menyalahkan orang lain. Iya, sering menyalahkan orang lain, merenung, meneliti kesalahan orang lain, seperti itu loh. Jadi outputnya ini tidak terarah. Berarti kurang itu tadi, makanya kan syariat, toreko, hakikat kan itu kan tahapan sebetulnya pemahaman itu tadi yang kurang. Makanya kan harus diluruskan tujuan ya, dulu. Makanya
Ya makanya saya mencari, dirasakan mas, dirasakan. Selama ini kehidupan yang saya lakukan seperti ini, outputnya di dalam hati ini tenang, bahagia, atau malah sering membenci, sering marah, kan itu outputnya itu loh maksudnya. Coba menjalani kehidupan, sholat 5 waktu jamaah, terus puasa Senin Kemis, outputnya di dalam hati ini menambah kedekatan kita kepada Allah, apa malah kita merasa lebih baik dari orang lain, kan gitu outputnya itu. Nah kalau kita merasa ini semakin kita beribadah, kita merasa semakin tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Nah ini berarti outputnya bener, efeknya nanti tidak sombong, tidak takabur dan lain sebagainya kan. Kalau kita merasa tidak bisa apa-apa kan. Nah, tapi kalau kita itu merasa kita yang beribadah, terus kita melihat orang yang tidak beribadah, ya jelas saja kita merasa lebih baik. Merasa lebih baik dari orang yang tidak ibadah itu, gitu loh. Nah setelah saya masuk di tasawuf, di toreko, di hakikat ini, pandangan-pandangan seperti itu sudah ada mas, sama. Walaupun saya melihat orang yang tidak jamaah, tidak sholat sekalipun, tidak ibadah katakanlah secara syariat, rasa hati ini tidak membedakan, kita sama, gitu loh. Tapi waktu saya di syariat dulu, tetap saya membedakan. Bahkan pergaulan saya pun saya sekat-sekat, gitu loh. Maksudnya sekat-sekatnya saya harus berkumpul dengan orang-orang yang ahli ibadah supaya saya tidak ketularan yang itu kan gitu ya. Nah kalau di hakikat ini tidak sudah mas, baik itu dari golongan preman, pelacur, semuanya sama. Di dalam rasa itu outputnya itu sama kita ini, tidak ada yang lebih baik gitu. Jadi kalau dirangkum Gus dari yang Gus jelaskan itu, intinya sebenarnya kita itu hidup di dunia itu bagaimana caranya supaya tenang, damai. Ya kan, sudah gitu ya, ada dua itulah mas, hablum minan nas dan hablum minallah. Hablum minan nas ini berkaitan dengan sesama makhluk. Terus kalau hablum minallah ini ranah hati kepada Allah. Dan kedua-duanya ini harus disempurnakan gitu. Kita upayakan menurut sisi hablum minan nas kita bagus. Kita sudah mengaplikasikan apa yang sudah ada di Al-Qur'an, mengamalkan ayat-ayat Quran. Terus secara hablum minallah kita juga mengaplikasikan dari Al-Quran juga, dan kedua sisi ini harus kita jalankan bersama gitu. Karena bagian kita ya jasad ya roh gitu. Kedua-duanya harus berjalan beriringan. Itu tata caranya Gus. Iya. Tapi kalau tujuan utamanya yang harus ditetapkan sejak awal itu adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan damai, tenang. Ya. Itu yang harus dijadikan tujuan hidup ya Gus ya, di awal. Karena kalau tidak punya tujuan, tidak punya atau bahkan tidak tahu mungkin Gus, kadang kan ngawur hidupnya Gus. Maksudnya ngawur itu ya apa ya, mau ngapain hidup di dunia ini wis, pokoknya wis gitu-gitu aja, sering salah arah lah. Tapi kalau sudah ditetapkan di awal, saya mau hidup saya tenang, mau hidup saya damai, penuh keberkahan, misalkan seperti itu. Ini bagaimana cara mencapai tujuan itu? Maka harus melalui syariat, toreko, hakikat sampai ke makrifat. Itu alatnya supaya kita sampai di sana. Kan begitu ya Gus ya. Terus passwordnya untuk bisa ke sana itu arafa nafsahu, itu ya Gus ya. Kita harus memiliki kerendahan hati Mas. Tidak bisa kalau kita semua tidak munafik, belajar dulu orang yang salah, premannya Allah,
pasti sudah semua manusia pernah menjadi premannya Allah, orang yang menentang Allah. Pasti itu, siapapun itu, pasti kita pernah jadi orang yang salah di hadapan Allah dulu. Makanya kenapa kita akhirnya diarahkan ke sisi positif, akhirnya bisa memahami Quran, bisa memahami hadis. Kerendahan hati itu, kita mau menerima masukan dari orang lain, itu kunci passwordnya menurut saya loh itu. Ya, jadi kalau diurutkan Gus, tujuan hidup itu guna mencapai kedamaian, ketenangan batin, kemudian keberkahan dalam hidup lah. Di bawahnya itu harus pakai kunci yang namanya kerendahan hati. Nah, bagaimana cara mencapai kerendahan hati itu? Ya kita harus merasa tidak bisa. Merasa tidak bisa. Nah, merasa tidak bisa itu wawasannya kan dibahas dalam ilmu hakikat, menuju makrifat, kan begitu ya runtutannya. Jadi itu yang akan membimbing untuk mencapai tujuan itu. Karena kalau tidak seperti itu sulit kayaknya Gus. Ya makanya kan di salah satu kitab kitab kecil lah, waktu di pondok dulu kan, air itu mengalir ke bawah kan gitu. Nah, ketika kita ada di atas, ya tidak akan mendapat air. Kalau kita ada di bawah gunung, air itu mengalir dari gunung ke daratan bawah kan gitu. Kalau kita ada di daratan bawah, ya pasti kita akan teraliri air itu tadi. Itu maksudnya, ketika kita mempunyai kerendahan hati, bisa menerima masukan dari orang lain siapapun itu, asal masukan itu positif atau negatif, kita olah di dalam rasa hati kita, bener apa enggak, outputnya nanti kemana. Saya yakin orang itu akan menemukan kesejatian dirinya. Tapi kalau sudah masukan orang lain itu kita enggak mau, enggak bisa. merasa paling benar sendiri, apa yang dia praktekkan dia sudah benar, enggak bisa menemukan outputnya yang benar. Sulit dapat hidayah. Sulit ya. Karena sudah sifat Allah yang takabur. Itu yang saya teliti dari kehidupan saya sendiri, dari perjalanan saya sendiri pribadi itu. Dulu kalau saya itu dinasehatin itu menyangkal, dia tidak akan dapat ilmu, Mas. Bahkan salah satu guru saya dulu itu ada yang bilang seperti ini, hati kamu ini kotor, harus dibersihkan. Hati kamu ini sudah stadium terakhir katanya itu, ayo dibersihkan. Tidak bisa kalau kamu hidup seperti ini, hati kamu kok kotor sekali gitu. Tapi saya berterima kasih atas apa yang diinformasikan oleh guru. Akhirnya saya mendapatkan petunjuk untuk belajar lebih baik lagi gitu. Kalau saat itu jenengan nolak, marah, iya nggak dapat ilmu, Mas. Gitu loh. Makanya saya ingat-ingat waktu proses perjalanan saya dulu itu sudah saya buang, saya bukan siapa-siapa. Saya harus mengambil pelajaran dari alam ini, semua makhluk Allah. Dari apapun ya. Iya.